Oke, kita mulai untuk Aswan Gadarnya. Materi kali ini adalah mengenai pencegahan infeksi, pasien safety di rumah sakit. Keselamatan pasien ini lebih ke sistem untuk mencegah terjadinya cedera akibat perawatan medis atau kesalahan pengobatan melalui suatu sistem asesmen resiko, identifikasi, dan pengelolaan faktor resiko. Dan istilah insiden keselamatan pasien itu ada sekitar Oke, jadi sampai ke tadi istilah-istilah penting yang harus diketahui ketika ada keselamatan pasien. IKP adalah pasien safety incident, kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera. Kemudian ada KTD, kejadian tidak diharapkan. Kemudian kejadian nyaris cedera atau KNC adalah suatu insiden yang belum sampai terpapar ke pasien sehingga tidak menyebabkan cedera pada pasien. Kemudian kejadian tidak cedera atau KCT. KTC adalah insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak menimbulkan cedera. Kemudian kondisi potensial cedera atau KPC, dan yang terakhir ini sentinel event yang menyebabkan sampai ke kematian karena ada operasi yang salah seperti itu. Jadi ada 6 yang harus diketahui untuk istilah-istilah mengenai keselamatan pasien. Kemudian lanjut, ini contohnya karena adanya ketidaksinkronan informasi sehingga salah yang diamputasi, seperti itu. Insiden yang dilaporkan misalnya ada banyak, dosisnya nggak tepat, kemudian ketika dia ada pneumotoraks, dia diinjeksi yang tidak tepat, seperti itu. Kemudian salah nama juga bisa. Tujuan keselamatan pasien ada banyak, ada 4 tujuan. Yang penting adalah tercipta budaya keselamatan pasien di rumah sakit, terjadinya akuntabilitas rumah sakit sehingga lebih dipercaya, dan menurunnya kejadian yang tidak diharapkan di rumah sakit. Untuk mencapai tujuan keselamatan pasien ini, perlu adanya upaya untuk sistem keselamatannya, yaitu ada sekitar 7 untuk sistemnya. Dan ini biasanya satu komponen, jadi selalu dilakukan secara kontinu, misalnya saja akreditasi rumah sakit, dia pasti secara kontinu dilaksanakan, tidak hanya di 1 tahun berjalan, tapi sampai 4 atau 5 tahun ke depan, misalnya seperti itu. Itu dilakukan secara kontinu. Kemudian untuk program keselamatan pada pasien ini memberikan manfaat bagi rumah sakit. 3 manfaatnya, tapi ini juga akan berdampak besar karena akan lebih mendominasi jasa, kualitasnya akan dipercaya, seperti itu. Dan juga pasien juga akan selamat, karena kalau tidak akan adanya mirip dengan malpraktek, seperti itu. Ada 7 standar keselamatan pasien, yaitu hak pasien, mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, nomor 4 penggunaan metode peningkatan kinerja, kemudian peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, kemudian mendidik staf tentang keselamatan pasien,
Kemudian komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk keselamatan pasien. Untuk hak pasien, dia memiliki hak harus ada dokter penanggung jawab. Kemudian dokter penanggung jawab wajib membuat rencana pelayanan kesehatan. Kemudian dokternya wajib memberikan penjelasan kepada pasien secara jelas mengenai rencana dan hasil pelayanan, pengobatan, dan prosedur untuk pasien. Jadi itu salah satu, ada 3 untuk hak pasien. Kemudian standar lainnya, mendidik pasien dan keluarga ini lebih kepada kita memberikan informasi yang jujur kepada keluarga. Kemudian standar yang ketiga, adanya kesinambungan pelayanan kesehatan dan menjamin koordinasi antar tenaga kesehatan. Standar 4, rumah sakit mendesain proses atau memperbaiki proses yang ada, kemudian memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis, kemudian melakukan perubahan. Yang tadi. Kemudian standar 5, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan itu untuk menjamin keberlangsungan program proaktif dari staf-stafnya, sehingga pimpinan rumah sakit juga mengkaji apakah efektif prosedur yang diterapkan oleh rumah sakit. Untuk standar 6 itu mendidik staf tentang keselamatan pasien, berarti rumah sakit harus punya pelatihan ataupun harus punya forum agar ada transfer ilmu ke staf untuk memberikan pendidikan tentang keselamatan pasien dari staf, dari suatu pelatihan itu yang dididik adalah stafnya. Standar 7, untuk ini ya, mungkin untuk suaranya putus-putus ya, karena sinyalnya juga tidak stabil, jadi sementara ini didengarkan dulu sampai akhir, nanti di akhir pertemuan nanti akan saya share untuk materi PPT-nya. Dan ini mungkin masih ada yang keluar masuk ya, mungkin Hervina ini mungkin keluar masuk dari tadi, mungkin ada permasalahan karena mungkin sinyalnya mungkin ya. Kemudian pada standar 7 ini, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Ada 9 solusi keselamatan pasien. Yang pertama, perhatikan nama obatnya. Ada 9 solusi untuk keselamatan pasien. Jadi tidak hanya ada solusinya untuk keselamatan pasien ini. Perhatikan nama obat, kemudian kita mengidentifikasi pasien, kita mengkomunikasikan secara benar serah terima pasien, kemudian memastikan tindakan yang benar pada sisi tubuh yang benar, kemudian kita kendalikan cairan elektrolitnya, pastikan akurasi pemberian obat, hindari salah kateter dan salah sambung, kemudian gunakan alat injeksi sekali pakai, dan tingkatkan kebersihan tangan untuk pencegahan infeksi nosokomia. Oke, lanjut. Untuk sasaran keselamatan pasien, ada 6 sasaran keselamatan pasien. Kemudian sasaran pertama mengidentifikasi pasien dengan tepat. Jadi identifikasinya bisa berupa gelang, kemudian warna gelang juga